Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, talkinkan atau bimbinglah kalimat la ilaha illallah kepada orang yang akan meninggal dunia di antara kalian. Sekali lagi ya, talkinkan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang akan meninggal dunia di antara kalian. Jadi Bapak Ibu, mentalkinkan orang itu bukan ketika dia berada dalam kuburan, bukan ya, tapi ketika dia akan meninggal dunia. Tapi di kita kebalik Bapak Ibu, orang sudah ada di kubur, justru kita talkinkan, nggak ada gunanya. Kita lihat kan di kita ya, udah menguburkan mayit, sudah dikuburkan rata, tanahnya sudah rata begitu, lalu kita mentalkinkan, kita ajarkan mayit, wahai mayit, katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nggak ada gunanya Bapak Ibu. Mentalkinkan mayit itu ketika dia sedang, apa bahasa kita, sekarat ya, sekarat. Ketika sekarat itulah ibu bapak baca la ilaha illallah pelan-pelan tadi Pak Ibu, jangan teriak. Wahai misalkan ibu bapak ya, Pak ucap atau ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu nggak bisa ya. Kalau kita mengatakan demikian bisa jadi kan itu dadanya sedang disempitkan Bapak Ibu, sempit ya, sempit dadanya Bapak Ibu. Kalau kita mengalami hal demikian, kita juga pasti bilang, ngapain teriak-teriak, pelan-pelan saja. Sekali lagi ya, kita mentalkinkan seseorang itu ketika dia akan meninggal, sekarat itu, baru kita ucapkan di telinga dia, Bapak Ibu, Pak atau Ibu, ayo kita bareng-bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita pelan-pelan. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah itu, maka kita diam. Tapi kalau dia belum, tetap Bapak Ibu, kita bimbing. Kita katakan la ilaha illallah. Terus kalau dia juga mengatakan hal-hal yang lain seperti panas, ingin minum, kasih dulu dia minum, baru kita bimbing terus. Lalu kemudian dia ucapkan terus panas, 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 ibu bimbing la ilaha illallah. Saya pernah Bapak Ibu ya, ketika dibacakan ini, orang tersebut selalu bilang, dia merengek terus, panas, no panas, panas. Tapi tetap Bapak Ibu, tetap kita bimbing, bilang la ilaha illallah. Dan alhamdulillah ketika mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti akan masuk surga. Yang salah itu adalah kita membaca la ilaha illallah tapi mayatnya sudah dikubur di tanah. Salah. Kan kita kebanyakan gitu. Dan Bapak Ibu, kalau orang sedang sakaratul maut itu tidak dibacakan Yasin. Dibacakan itu adalah la ilaha illallah. Dibacakan Yasin. Sebab apa? Orang dibacakan Yasin itu orang-orang yang normal seperti kita ini. Kita udah sering baca Yasin aja nggak sholat, udah sering baca Yasin udah banyak bermaksiat. Bagaimana orang yang sudah sekarat, kan nggak bisa sholat Bapak Ibu, nggak bisa. Kalau orang ajalnya sudah tiba, sebentar lagi udah tiba itu Bapak Ibu, dia akan diperlihatkan malaikat, diperlihatkan gambaran-gambaran surga neraka, dia akan diperlihatkan dalam sebuah riwayat yang lain Bapak Ibu, hadis yang lain, 3 malaikat turun menghampiri dia. 1 malaikat ada di atas kepalanya, 2 kiri kanan malaikat yang membawa kain kafan. Tapi tergantung si calon mayit ini. Kalau dia baik, maka malaikat yang 2 ini membawa kain kafan dari surga dan membawa juga minyak pengawet Bapak Ibu. Dalam riwayat yang lain, minyak
dari surga yang harumnya luar biasa. Ketika dicabut nyawanya orang baik ini, lalu kemudian diambil oleh dua malaikat, langsung dikafani Bapak Ibu, terus dibawa ke langit. Lalu kemudian penduduk langit mengatakan, ini mayit siapa? Ini siapa, kata penduduk langit. Harum sekali orang ini. Akhirnya dibawa ke hadapan Allah Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian diperintahkan dikembalikan kepada jasadnya. Ruh ini dikembalikan kepada jasadnya. Maka Ibu jangan heran kalau ada hadis yang mengatakan nanti kalau sudah dimakamkan, ketika malaikat datang bertanya ke dia, dia akan didudukkan Bapak Ibu. Mayat itu semuanya duduk, kemudian dia ditanya. Nah, ketika dikembalikan ruhnya, maka duduklah dia menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau mayat itu baik, maka akan baik yang akan dapatkan di alam barzah. Tapi kalau malaikat itu tidak baik Bapak Ibu, maka nyawanya itu dipaksa keluar seperti bulu domba atau bulu hewan yang basah, lalu kemudian diikat ke pohon yang berduri dan ditarik. Begitulah perumpamaan orang yang tidak baik ketika nyawanya dicabut. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, makanya sekali lagi Bapak Ibu ya, kita manfaatkan ini, kesempatan ini untuk baca hadis supaya benar bagaimana cara kita mentalkinkan mayit, bagaimana menguburkan mayit, bagaimana mengiringi mayit, bagaimana masuk di pekarangan kuburan dan lain sebagainya. Ada semuanya di hadis. Ibu pernah mentalkinkan mayit yang punya orang tua ya? Nah, di depan orang tua kita baca la ilaha illallah. Kita bantu orang tua kita. Nah, jangan ibu misalkan sehat, terus orang tua sebentar lagi, ibu biasa aja. Atau ibu suruh orang misalkan baca yasin, salah. Ibu harusnya di depan. Bisikkan di telinganya, la ilaha illallah. Itu Bapak Ibu. Dan bagaimana nanti ketika memejamkan mata orang yang baru meninggal? Ibu yang melihat orang tuanya meninggal, apakah matanya terbuka atau tertutup? Ada yang melihat orang tuanya sendiri? Terbuka atau tertutup? Terbuka ya. Nah, kenapa terbuka Bapak Ibu? Karena ruh itu dicabutnya dari bawah, dari kaki. Makanya orang yang meninggal itu kakinya sudah dingin. Dari bawah dulu, lalu ke atas. Makanya matanya mengikuti terakhir ruhnya dicabut itu. Maka dia akan menghadap ke atas mayat itu Bapak Ibu. Tugas kita bagaimana? Kita pejamkan matanya dengan tangan kita. Apa doanya? Ada di hadis nanti ya Bapak Ibu ya. Akan kita baca. Ibu nggak hafal Arabnya, Ibu bahasa Indonesianya nanti.